Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita pada malam ini membahas usulis sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita bab at-taubah, bab tobat. Tobat ini bahasa Arab, di Indonesia kan pula oleh orang Indonesia tobat, asalnya at-taubah. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab lebih banyak suku kautannya daripada bahasa Indonesia. Seperti awal, akhir, muqaddimah banyak dipakai oleh bangsa Indonesia, tapi tidak mengapa, karena dengan seringnya kita membaca bahasa Arab maka kita akan mengenal kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang ada dalam Al-Qur'an. Tobat ini hukumnya wajib. Kalau Allah berfirman fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kamu semuanya orang mukmin. Tobat itu artinya roja'ah, asalnya taba roja'ah, maknanya kembali ketika maksiat, kembali kepada yang hak, itu namanya tobat. Dan juga dinamakan istighfar, minta ampun, hampir sama maknanya. Jadi tobat kita kembali, taba itu kembali yang asalnya maksiat menuju ketaatan. Dan ini hukumnya wajib karena manusia banyak dosa. Beliau mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, paling baiknya orang yang bersalah segera tobat, maknanya meninggalkan kemaksiatan kemudian menyusul dengan ketaatan, itu namanya tobat. Dan tobat ini diterima oleh Allah Ta'ala selagi kita belum sekarat maut. Tetapi kalau sudah sekarat maut, Allah Ta'ala tidak menerima tobatnya, terutama orang kafir. Dan ini harus kita pahami, karena kita mati tidak tahu kapan matinya. Makanya ketika kita sakit, upayakan segera istighfar, sehingga suatu saat Allah Ta'ala mencabut roh kita, kita berakhir dengan tobat atau istighfar. Berkata Al-Imam yaitu Ahmad rahimahullah ta'ala, wa man laqiyallaha, barang siapa meninggal dunia, laqiya itu bertemu Allah, maknanya meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia bidzanbin, dengan berbuat dosa, meninggal dunia ada tanggungan dosa, tajibu lahu bihin nar, yang dosa ini mewajibkan orang itu masuk neraka, seperti perbuatan syirik. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni perbuatan syirik kecuali orang itu minta ampun. Berbeda dengan dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil umpamanya orang keliru makan dengan tangan kiri, mestinya tangan, minum mestinya dengan tangan kanan, kiri, itu bisa diampuni. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, amalmu yang baik seperti sholat, mengaji, itu menghapus dosa-dosa yang kecil. Dan dosa kecil ini kalau dikumpulkan menjadi besar. Makanya kita memperbanyak ibadah, dan kebaikannya ibadah kita digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya, dan dihapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa hubungan
yang besar kita wajib istighfar. Atau hubungan yang kita membunuh orang dibunuh kita, kecuali kalau kita membunuh dengan tidak yaitu sengaja. Atau orang berbuat zina yang sudah menikah maka dirajam sampai meninggal dunia. Demikian juga wanita. Siapa yang mencuri kalau sudah 1 gram emas, ya 1 gram emas dan dia balik, maka dipotong tangannya. Kecuali orang itu gila, karena orang gila tidak kewajiban untuk mengamalkan syariat. Demikian juga anak kecil, karena anak kecil ketika mencuri belum sampai waktu baliknya, maka tidak boleh, yaitu dihukum tetapi diberi peringatan. Ghairu musarrin alaihi, barang siapa meninggal dunia dia punya yaitu dosa yang mewajibkan dia masuk neraka, tapi dia tobat. Sebelum meninggal dunia dia muslim tobat. Ghairu musarrin alaihi, dan dia tidak terus menerus bertobat, berhenti. Tapi kalau tobat diulangi lagi tidak diterima tobatnya, kecuali dalam keadaan darurat, dipaksakan kita oleh orang yang kita tidak mampu menolak. Ini termasuk famanid turra ghaira bahin wala atin fala ismali. Barang siapa dalam kan terpaksa dihukum oleh orang, disuruh kita mengucapkan kufur atau dilarang kita salat dengan kita tidak mampu, maka kita salat dengan niat kita. Fa innallaha yatubu alaihi, siapa melakukan dosa bahkan juga terus menerus kemudian dia berhenti, maka Allah mengampuni, maka Allah menerima tobatnya. Ini wajibnya kita bertobat. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah hai orang mukmin, ya agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang nomor 2, wa yataqabbalu taubata an ibadihi, Allah menerima tobat hambanya dengan syarat taubatan nasuha, tobat yang murni, yang tidak berusaha untuk mengulangi lagi dan merasa menyesal atas perbuatannya jahat. Nah, ini di antara syarat tobat. Pertama, dia berhenti dari perbuatan maksiat. Yang nomor 2, menyesali perbuatan maksiat itu. Yang nomor 3, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ini tobat yang ada hubungannya dengan kesalahan kita. Tapi kalau ada hubungan dengan berbuat zina yang lainnya dihukum. Mencuri dipotong tangannya kalau sudah sampai 1 gram. Kecuali orang itu mengambil barang dikira itu barangnya, tetapi itu barang orang lain karena salah, maka Allah Ta'ala tidak menghukumnya. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ini kalau lupa atau salah. Selanjutnya, wa yaqbalullahu taubata an ibadi, dan Allah akan menerima tobat hambanya selagi kita belum sekarat. Yang nomor 2, wa ya'fu anis sayyiati, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kita, terutama dosa yang kita karena tidak tahu. Tapi ada dosa yang kita tahu, orang awam pun tahu, mencuri, berbuat zina. Ini dosa-dosa yang sifatnya oleh semuanya orang diketahui. Oleh karena itu orang yang berbuat zina umumnya sembunyi. Orang mencuri umumnya dia menjauhkan diri, bersembunyi. Ini menunjukkan ada dosa yang manusia secara dia tahu. Apabila dia tobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Tapi ada dosa-dosa yang manusia tidak tahu, seperti makan dengan tangan kiri, ya, keluar dari masjid dengan kaki kanan, maksudnya kaki kiri kita. Masuk masjid kaki kanan dulu. Ini dosa-dosa kecil yang banyak kita tidak ketahui. Tapi kalau kita sering beristighfar, insya Allah istighfar kita menghapus dosa-dosa kecil. Karena kita akan dihisab oleh Allah, dihitung, ditimbang amal kita. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Yang dinamakan tobat itu, maknanya tobat kita kepada Allah,
Sesungguhnya tobat kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang melakukan dosa karena tidak tahu. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang-orang melakukan dosa tapi karena kebodohannya. Lalu summa yatubuna min qarib, kemudian mereka orang awam yang tidak tahu dosa dan melanggar dosa, ketika ada peringatan dari saudaranya segera mereka tobat. Summa yatubuna min qarib, kemudian segera tobat, bukan menunggu tobatnya kalau nanti mau mati, bukan tunggu tobatnya kalau kita sudah tua, bukan menunggu tobatnya kalau kita sudah sadar. Orang melakukan dosa segera tobat karena kita tidak tahu kapan mati kita. Maka orang-orang melakukan dosa karena tidak tahu, satu. Yang nomor dua yaitu dia segera tobat, maka inilah yang diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, inilah orang yang diterima tobatnya. Naam, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya dan maha bijaksana. Ini perlunya difahami. Ketika orang melakukan dosa karena tidak tahu, kemudian tahu segera bertobat, nah maka inilah diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Tapi kalau orang itu melakukan dosa sudah tahu ya melanggar dirinya, padahal sudah tahu, maka Allah menghukumnya. Karena Allah Ta'ala telah memberi pengetahuan kepada mereka. Namun walaupun demikian kita segera menyusul amal yang soleh. Karena manusia tidak lepas daripada dosa. Namun jangan sampai kita melanggar dosa. Karena dosa ini ada hukumannya. Beramal soleh pun juga ada pahalanya. Kemudian berikutnya Allah berfirman, "Wa man laqiyallaha." Dijelaskan oleh pensyarahnya di sini. Wa man laqiyallaha, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang menjelaskan, barang siapa meninggal dunia bidzanbin, dengan membawa dosa, tajibu lahu binar, yang mewajibkan dia masuk neraka. Dosa mewajibkan masuk neraka seperti syirik, karena puncaknya dosa. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa jika Allah disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Karena itu kita kaum muslimin harus waspada tentang dosa besar. Karena beliau mengatakan, karena Allah berfirman, innasyirka ladzulmun adzim. Innasyirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah kedzaliman yang cukup besar, disebutkan dalam surat Luqman. Nah, dan orang kadang-kala tidak tahu syirik. Karena syirik yang kecil ini diumpamakan beliau seperti kadabi bin namli, merayapnya semut hitam pada waktu malam, kita tidak kelihatan. Kadang-kala orang mengatakan, kalau bukan fulan itu saya tidak akan bisa. Itu sudah syirik. Karena apa? Menggantungkan fulan, memberi kemampuan fulan. Wah, kalau bukan si fulan itu membantu saya, tidak akan saya ini selamat. Ini kalimat yang katanya orang awam betul, tapi itu puncaknya syirik. Mestinya alhamdulillah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada saya sehingga saya ini dijauhkan dari kemaksiatan, sehingga saya ini selamat dari bahaya. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena yang wajib kita puji Allah. Karena muji kita kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, ini kabar gembira dari Allah Ta'ala untuk kita kaum muslimin. Qul, beritahu wahai Nabi, ya ibadiya, wahai hamba-hambanya Allah, alladzina asrafu, yang berlebih-lebihan, ala anfusim, berdosa atas dirinya. Maka Allah memberitahu pada nabinya, katakan wahai Nabi, wahai hamba-hamba kumanya hambanya Allah, orang beriman yang berlebih-lebihan melakukan dosa. Allah berkata, la taqnatu mir rahmatillah,
Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Maknanya kita diwajibkan untuk istighfar selagi kita belum sekarat maut. Dan ini kabar gembira dari Allah. Allah memanggilnya ya ibadi, yaitu orang-orang mukmin. Disebut al-ibad, sayangnya Allah Ta'ala pada hamba yang beriman, yaitu orang-orang yang melampaui batas melakukan dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maknanya kita disuruh bertobat dan disuruh menyusul amal jelek ini, kita susul dengan amal soleh. Ibaratkan sampah, ketika kita tahu kita tumpuk dengan pasir, maka tidak nampak sampah itu. Maka orang melakukan kejahatan segera menutup dengan kebaikan, segera istighfar, segera sholat yang wajib maupun sunnah. Karena sholat, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat kaum muslimin secara sunnah membendung kemungkaran dan perbuatan keji. Ini kalau sholatnya ahli sunnah, bukan sholatnya ahli bid'ah. Karena kebid'ahan Allah telah menolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Jadi kita beramal harus tahu dalil dulu. Tidak tahu kita menanya, karena Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu dari orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan orang punya ilmu ketika ditanya merasa gembira, karena berarti orang bertanya ingin mencari kebenaran, ingin membersihkan dosanya, ingin bertobat dari kesalahan yang dahulu, dan ingin memperbarui amalnya yang baik. Dan inilah yaitu keutamaan para ulama, merasa gembira ketika ada saudaranya bertanya. Bahkan bertanya masalah urusan din kewajiban kita, karena kita beramal tidak boleh dengan tanpa ilmu. Kita beramal wajib dengan ilmu. Maka Allah mengatakan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Maknanya kita disuruh tobat, walaupun berbuat apapun setinggi langit dosa kita, istighfar kita. Dan istighfar makna memahami maknanya, ya Allah berilah, terimalah tobatku ini. Ya Allah berilah aku petunjuk supaya aku tidak mengulangi perbuatan maksiat ini. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar supaya kami meninggalkan kemaksiatan. Makanya kalau kita pergi di masjid 1 jam berarti kita bebas dari kemaksiatan, karena kita mendengarkan taklim, karena kita salatkan zikir. Tapi belum tentu kalau kita di pasar, mata ini mendengar sesuatu, melihat sesuatu, telinga kadang-kala mendengar sesuatu, kadang-kala kita terpengaruh di luar. Makanya beliau mengatakan fa inna khairal bilati, maka sesungguhnya paling baiknya negeri adalah masjidnya. Paling baiknya negeri adalah masjid, karena itu tempat kita ibadah pada Allah. Dan paling jeleknya tempat adalah pasar, karena banyak penipuan, banyak mengurangi timbangan dan memalsu. Selanjutnya lalu Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa dengan syarat, ya, apabila orang yang minta ampun ini dia bertobat dengan nasuha. Karena Allah berfirman wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala dengan keikhlasan hati, ya, berusaha tidak untuk mengulangi kecuali dalam keadaan terpaksa, ketika kita dihadang oleh musuh umpamanya atau yang lainnya. 6. Wallahu yuhibbut taubatah. Allah menyenangi orang itu bertobat. Bayangkan kalau kita bersalah dengan orang, kalau kita minta maaf kadang-kala tidak mau memaafkan, itu manusia. Tapi Allah senang sekali jika hambanya ini salah, dia minta maaf. Jika hambanya salah, dia mau bertobat. Inilah bedanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala menyenangi hambanya ketika salah bertobat dan diampuni semua dosanya, walaupun punya yaitu dosa setinggi gunung. Tapi kalau dia bertobat meninggalkan semua kemaksiatan, Allah mengganti dosanya dengan pahala. Wa yuhibbut tawwabin, dan Allah mencintai orang tobat. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh manusia. Manusia kalau kita berbuat salah, orang itu berbuat salah pada kita, minimalnya kita marah, dan mungkin akan menghukum dengan hukuman yang lebih.
Tetapi Allah Ta'ala ketika menjumpai hambanya dia berbuat salah, bertobat, diterima oleh Allah dengan syarat tidak mengulangi kembali, kecuali mengulangi dalam keadaan dia tidak tahu atau lupa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyenangi orang yang bersesuci, ya, menyenangi orang yang membersihkan dirinya dari dosa, menyenangi orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan bid'ah, menyenangi Allah Ta'ala kepada hambanya yang membersihkan dari kemaksiatan. Karena maksiat itu akan mengurangi kebaikan. Sebagaimana orang berbuat baik akan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Bayangkan kita sholat sekali pahalanya seperti 10. Belum lagi Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu membendung perbuatan keji dan kemungkaran, dengan syarat salat sebelumnya bukan salatnya sufi, bukan salatnya ahli bid'ah yang sifatnya yaitu selalu bergegas-gegas. Kita ini salat memahami makna yang kita baca. Makanya upayakan kita masing-masing salat itu faham artinya. Ya, rugi kalau kita salat tidak faham artinya. Bisa kita belajar dengan anak kita. Ya, karena salat berulang-ulang. Terutama surat yang ayat yang pendek, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, itu ayat yang pendek. Cuma kita ini kadangkala tidak peduli dengan hal ini. Padahal kita ini harus memahami ayat. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka ini tidak memahami Al-Quran? Bukan sekedar membaca, tapi Allah menanya, kenapa kalian tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hatimu tertutup? Jadi kita tidak cukup membaca, tetapi beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Paling banyak kamu itu orang yang belajar Quran, baik belajar membacanya atau memahami yaitu maknanya. Wa 'allamakum, dan kamu mengajarkan kepada yang lain. Di puncaknya kebaikan ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita memahami maknanya, ketika kita mengajarkannya. Dan mengajarkan Al-Quran lebih mudah, karena satu huruf yang kita baca 10 pahalanya. Sampai orang baca Al-Quran ya ta'u, megap-megap, belum terampil. Man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alai syakun falahu ajran. Itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran megap-megap belum terampil, membaca jim mungkin dibaca zim umpamanya, atau yang lainnya belum terampil, kita tetap Allah Ta'ala memberi pahala. Makanya upayakan kaum muslimin ada waktu kita untuk membaca Al-Quran, ya, karena membaca Al-Quran penyejuk jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah akan menenangkan jiwa. Berapa banyak kita sering melihat HP, bahkan sholat pun di bawah, tidur pun bangun melihat HP. Tapi kadangkala ayat tidak kita baca, padahal kita membaca ayat ini didoakan oleh malaikat, dan juga pahalanya besar dan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, pada alam mahsyar. Inilah faedah membaca, bagaimana dengan memahami maknanya, bagaimana pula dengan mengamalkannya. Maka upayakan kita ada waktu, ya, kita ada waktu makan, ada waktu buang air, ada waktu kerja. Makanya harus ada waktu kita murajaatul Quran. Wa nahnu narju lit-taibi. Maka Syekh Rabi' mengatakan, kami berharap semoga orang-orang bertobat ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Narju lahu, insyaallah kita berharap kepada Allah Ta'ala penerimaan tobatnya. Semoga Allah Ta'ala menghendaki kepada kita semua. Inilah wajibnya kita bertobat. Walaupun pernah berbuat maksiat, salah, istighfar, astagfirullah. Oh iya tadi saya bicara salah. Oh iya saya tadi keluar masjid kok dengan kiri yang dengan kaki yang kanan. Kita astagfirullah, istighfar. Ya, karena istighfar ini kewajiban kita kaum muslim. Faqul tastaghfiru rabbakum.
Maka aku katakan kepada kalian, hei umatku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kamu kepada Allah. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah Ta'ala selalu menerima tobatnya hamba. Kemudian juga Allah mengatakan wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat nomor yaitu 25. Wa yaqbalu taubata, Allah menerima taubat an ibadihi, kepada hambanya. Bahkan bukan hanya menerima, tapi dianjurkan kita bertobatlah, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kenapa ayyuhal mu'minun? Karena orang beriman wajib dia bertobat. Karena dengan tobat ini menghapus dosa kita. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah akan mengampuni, memaafkan dosa-dosa kecil. Bahkan suatu saat dosa besar pun kalau kita minta ampun, diampuni oleh Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, tapi kalau kita bertobat hendaknya berhenti dari kemaksiatan itu, supaya kemaksiatan berhenti dan Allah mengganti kita pahala. Kama warada fil Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Nususun kasiratun, dalil-dalil yang banyak. Di antara dalil ini, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara akhadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima, yaitu surat An-Nisa ayat nomor 18. Yang pertama tadi innamat taubatu, surat An-Nisa ayat nomor 17, berurutan. Pertama Allah Ta'ala menjelaskan tobatnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang nomor dua menjelaskan tobatnya orang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman walaisatit taubatu, bukanlah yang dinamakan tobat itu, tidak diterima tobat itu, lilladzina ya'maluna sayyi'at, apabila terus menerus dia berbuat maksiat. Mohon untuk yaitu putra-putranya dimamam bagus. Saya ulang lagi. Walaisatit taubatu, bukanlah tobat itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, untuk orang sering berbuat dosa. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Hatta idza hadara ahatumul mautu, sehingga apabila orang itu sudah meninggal dunia pas dalam keadaan berbuat maksiat, lalu dia mengatakan qala inni tubtul an, ya Allah saya baru mau tobat sekarang. Walalladzina kafaru, ini nomor dua, tidak boleh kita bertobat ketika mau sekar baru tobat. Maka paling baiknya orang itu bertobat ketika dia masih sehat dan syahwatnya kuat, kemudian juga yaitu nafsunya terhadap dunia kuat, ini paling baiknya tobat. Tetapi kalau orang itu sudah lanjut usia, kemudian merasa yaitu capek-capek ingin segera mati, dilarang kita. Lebih baik kita istighfar. Ya, jangan putus asa. Wala tayasu min rohillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ini perlunya kita menasihati orang-orang tua kita, kakek nenek kita, diberitahu. Nek, kak, kita ini diuji oleh Allah. Kalau nenek kakek ini mau bersabar, beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa nenek atau kakek ini. Karena orang itu kalau sudah lanjut usia banyak keluh kesahnya. Karena Allah berfirman innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala keluh kesah. Kalau mendapatkan kesenangan dia bergembira, kalau mendapatkan musibah dia keluh kesah. Selanjutnya ayat yang nomor 2, hadis yang nomor 2, bukan ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi asyaddu farahan, Allah itu sangat gembira.
tapi gembiranya tidak sama dengan kita. Lillahi asyaddu farahan, Allah sangat gembira orang bi taubati abdihi, dengan tobatnya hambanya. Bayangkan kalau kita menjumpai orang lalu kita berbuat salah, kita minta maaf, marah orang itu. Karena itu sifat manusia, berbeda dengan Allah. Tatkala menjumpai hambanya dia mau bertobat, Allah gembira sekali. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, lillahi asyaddu farhan, Allah sangat gembira ketika bitaubati abdihi, dengan tobatnya hamba, min akhatikum, daripada salah satu di antara kamu yang mana naik kendaraannya kemudian hilang kendaraan itu, ya, maka kegembiraan Allah Ta'ala bertobat hambanya melebihi daripada, yaitu sedihnya orang kehilangan untanya kemudian kembali unta itu datang kepada pemiliknya, bergembira. Maka bergembiranya Allah Ta'ala melebihi daripada gembiranya hambanya. Tapi tidak sama senangnya Allah Ta'ala dengan senangnya makhluk, karena senangnya Allah adalah sifatnya Allah. Selanjutnya, wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa man laqiyahu, barang siapa meninggal dunia, wa qad uqima alaihi haddun, sudah dilaksanakan hukuman di dunia, dzalika dzanbi, dosanya itu, fit dunya, di dunia, fahuwa kaffaratuhu, maka ini merupakan kafaranya, penebus dosanya. Satu contoh begini, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang dihukum, seperti orang mencuri dipotong tangannya. Ketika pencuri ini akalnya sehat dan sudah balik dan tidak terpaksa, tetapi dengan ikhtiarnya, kehendaknya sendiri, maka dipotong tangannya. Tapi kalau gila tidak dipotong, kalau anak kecil tidak dipotong, karena al-mukallaf yang punya akal sehat dan dengan ikhtiarnya sendiri dipotong. Tapi kalau dipaksa, maka Allah Ta'ala tidak menghukum kita, karena Allah Ta'ala memberi penjelasan, faman yadhurra ghaira baghin wala atin fala isma alaihi, barang siapa melakukan dosa tapi dia tidak melampaui batas, maka tidaklah Allah Ta'ala menghukumnya. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana datang berita, yang mana datangnya berita ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu musirran, barang siapa meninggal dunia tetap terus berbuat dosa, ghairi taibin, tidak mau bertobat, minadzunubi, dari dosanya. Saya ulang lagi, telah datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya ini sahih, barang siapa meninggal dunia, ketika meninggal dunia pada waktu masih hidup, musirron, terus menerus berbuat dosa, dan ketika mau meninggal dunia tidak mau tobat, istaujaba biha al-uqubata, maka berhak orang itu dihukum oleh Allah, karena tetap terus menerus berbuat jahat. Apalagi setelah mendapatkan keterangan dia melanjutkan kejahatan dengan ikhtiarnya sendiri, maka wajib, maka Allah Ta'ala menghukum dia, karena yaitu tidak ada unsur yang memaksa dia untuk berbuat jahat. Kemudian Imam Muhammad mengatakan, fa amruhu ilallah, adaban urusannya ini kepada Allah. Jika Allah mengampuni dosa selain itu syirik, ya itulah yaitu rahmat Allah kepada hambanya. Jika Allah tidak mengampuni, itu menunjukkan adilnya Allah, ya, menunjukkan rahmatnya Allah, karena orang berbuat dosa mesti harus dihukum. Tetapi ketika dosa itu kecil dan amalnya orang itu baik, banyak yang baik, maka Allah mengampuni dosanya dengan amalnya yang baik. Karena ada ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat, amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Karena itu kita perbanyak amal soleh, dan beramal soleh itu lebih mudah daripada melakukan dosa. Mana buktinya? Kita sholat 5 waktu mudah, sholat sunnah tidak ada kesulitan bagi kita, mau sholat malam bisa. Tetapi orang melakukan kemungkaran sulit, karena dia kalau mau mencuri harus
mengetahui dulu orang ini sedang di mana. Mau berzina, naudzubillah, sembunyi-sembunyi dia. Ya, supaya orang tidak tahu. Jadi melakukan dosa itu berat. Sudah berat perasaannya dan juga dihukum oleh Allah. Belum lagi nanti di akhiratnya bahwasanya dosa itu dia ditimbang nanti. Mana yang berat amalnya, Allah masukkan dalam surga. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa ketika hidupnya di dunia beramal soleh maka berat timbangannya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun amal dosanya lebih berat daripada amal baik yang ditimbang dari amal kita, maka mereka masuk ke neraka hawiyah. Inilah kaum muslimin kesempatan kita untuk mengontrol diri kita. Tingkatkan amal kebaikan dan perhatikan amal-amal yang buruk. Perlu kita menanya kepada orang beriman. Kalau saya melakukan begini ini berdosa apa tidak? Ini kewajiban kita karena pada umumnya manusia itu awam, tidak tahu dalil. Dan yang punya mengerti dalil itu hanya sedikit. Yang tidak tahu dalil awam, kita wajib menanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Karena kita kalau tidak tahu diam kita berdosa. Ya, kita wajib menanya. Dengan menanya itu bayangkan kalau kita perjalanan jauh, ya, kehilangan jejak. Ada orang kita tidak menanya, bingung kita. Tapi kalau menanya kita akan mendapatkan keterangan. Dan itu menggembirakan hati, melapangkan jiwa. Dan kita bisa menuju jalan yang kita tuju. Itu faedahnya bertanya urusan dunia. Bagaimana bertanya urusan agama yang menjadi sebab amal dia diterima oleh Allah dan menjadi sebab dia ampuni dosanya. Karena itu Allah menyuruh kita fas'alu ahla dzikri. Tanya pada orang punya ilmu. Maknanya ilmu din. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi Allah yang menyuruh kita menanya. Tidak boleh kita diam. Karena Allah berkata fas'alu, bertanya fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu. Karena dengan bertanya kita menjadi bebas dari dosa, dan ketika kita beramal soleh kita digandakan oleh Allah Ta'ala pahala kita. Insya'a adzabahu. Jika Allah Ta'ala mendaki dosa yang kecil-kecil ini dihukum, ya, karena hanya Allah. Wa insya'a ghafara lahu. Dan jika Allah mendaki, Allah akan mengampuni ketika ini dosa-dosa kecil, ya, dosa kecil yaitu dosa selain syirik, dosa selain bid'ah, maka ini atau dosa yang hubungannya dengan manusia, berzina, mencuri, maka ini harus berhubungan dengan orang yang dizalimi. Kalau dosa kita pada Allah, kita cukup istighfar, berhenti dari kemaksiatan itu, menyusul dengan amal soleh. Inilah kebahagiaan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya yang melakukan dosa. Tapi kalau dosa berhubungan manusia, maka Allah Ta'ala beri hak manusia yang dirugikan itu. Oleh karena itu semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutang. Karena hutang ini hubungan manusia dengan hubungan manusia. Kullu dzanbin yughfaru illa ad-daina. Itu katanya. Semua dosa diampuni ketika orang itu minta maaf, kecuali hutang. Ketika orang dihutang dia tidak memaafkan kita, kita akan dipanggil nantinya dan kita akan dihukum oleh Allah dan didatangkan orang yang menghutangi kita. Nanti kalau tidak bisa dibayar di dunia, maka amal baik kita, pahala kita akan dikurangi sesuai dengan hutang yang kita lakukan. Makanya beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min dzala'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini sering hutang. Maka ketika beliau hutang boleh, tapi menggadaikan. Hutang gandum yang digadaikan adalah baju besinya. Boleh hutang apabila ada jaminan. Tapi kalau kita hutang banyak, ya tidak memiliki harta, jangan. Karena suatu saat kita meninggal dunia belum bisa bayar hutang, badan kita panas. Sampai orang yang kita hutang itu memaafkan. Kalau tidak terus panas badan kita.
Inilah bahayanya hutang, karena hak manusia dengan manusia. Berbeda hak kita dengan Allah, karena Allah Ghaffar, pengampun, Ghafur, banyak mengampuni, ya, dan juga At-Tawwab, banyak menerima tobat. Itu sifatnya Allah. Tapi manusia punya sifat kurang. Ingin sesuatu yang dimiliki itu kalau dipinjam orang tidak dikembalikan akan marah sedia. Sebagaimana kita sendiri. kita punya uang, ya, dihutang oleh orang. Kemudian janji menyelesaikan, tentu panas badan kita. Makanya kita sebaiknya tidak hutang. Kecuali perkara yang pokok seperti makan, minum, itu tidak bisa kita hindari. Makanya beliau itu kalau hutang gandum. Ya, hutang yaitu makan pokok, bukan hutang untuk urusan kemewahan dunia. Ya, itulah hutangnya beliau. Namun alhamdulillah beliau membayarnya. Selanjutnya, wa man laqiyahu wa huwa kafir, ini nomor 2. Siapa yang meninggal dunia dia kafir, adzabahu, Allah akan menghukumnya. Walam yaghfir lahu, dan Allah tidak akan mengampuni jika mati dalam keadaan kekufuran. Karena itu kita kaum muslimin hendaknya selalu istighfar setiap hari. Jangan putus, karena tidak menjamin orang yang masih muda umurnya lalu panjang, lalu lama, yaitu panjang umurnya belum tentu. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita mati. Terkadang bayi meninggal dunia, terkadang umur 5 tahun meninggal dunia, terkadang umur 10 tahun meninggal dunia. Apalagi yang sudah lanjut usia. Kesempatan untuk istighfar perbanyaklah, karena orang lanjut usia dekat dengan kematian daripada masih muda. Wa man laqiyahu faqad uqima alaihi khattun, barang siapa yang meninggal dunia tapi punya, ketika ada hukuman dia dihukum di dunia. Mencuri mamanya dipotong tangannya, tidak ada hukuman di akhirat. Kalau mencuri belum dipotong di dunia, maka besok akan dihadapkan kepada orang yang dicuri. Dan hukuman di akhirat lebih berat. Makanya ketika beliau mengetahui seorang wanita Makhzumiyah berzina, ya, untuk membebaskan dirinya, bukan disembunyikan, datang kepada Rasulullah SAW, yaitu wanita Makhzumiyah ini. Wahai Nabi, asabtu haddan, wahai Nabi, saya ini berbuat zina, wahai Nabi, laksanakan pembunuhan untukku, wahai Nabi. Ditanya, apakah kamu hamil? Nah, iya. Maka beliau menunda. Dah, kamu tinggal di rumahmu sampai nanti melahirkan, beritahu saya. Ketika lahir dan anak itu ada yang mengurusnya, maka beliau merajamnya, dilemparnya sampai meninggal dunia. Itu tobatnya bagi orang berzina. Kalau sudah meninggal dunia dihukum oleh waliul amri, maka di akhirat tidak ada hukuman. Karena sudah kafarah, dihapus dosanya di dunia dengan dia menerima hukuman Allah. Ya. Makanya dulu orang-orang lebih senang dia melakukan dosa dihukum di dunia daripada dihukum di akhiratnya. Ini orang beriman. Bahkan banyak orang datang kepada Rasulullah SAW untuk dihukum. Kemudian juga ada lagi yang datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, saya berbuat zina. Beliau tidak peduli. Tidak peduli kenapa? Mungkin orang ini berubah akalnya, atau tidak ada saksi bagi sedia. Maka ketika tidak ada saksi yang adil tidak dilaksanakan. Tapi kalau dia menyadari, yaitu dosanya sendiri, dilaksanakan. Walaupun tidak ada saksi, karena itu. Tapi kalau beliau tahu ini orang setengah tidak beres akalnya, tidak boleh dihukum. Karena orang yang tidak beres akalnya, maka dia yaitu terlepas dari tanggungan. Tidak sah sholatnya, karena dia dalam keadaan gila. Kita lanjutkan sedikit. Kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ada yang adzan dulu, silakan. Kita lanjutkan. Dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kalau dosa kecil kita hapus dengan amal soleh.
Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Itu dosa kecil bisa terhapus dengan amal kita yang baik dan dengan istighfar kita dan dengan menyusul amal yang soleh. Yang nomor dua, dosa besar yang ada hubungannya dengan manusia, seperti berzina atau membunuh orang atau membegal. Ini dosa-dosa besar. Ketika orang itu berzina kemudian sudah dihukum di dunia, berarti di akhirat tidak dihukum. Dan hukuman akhirat itu lebih berat daripada hukuman dunia. Karena ketika orang itu berzina dihukum mati, sudah selesai dia. Di akhirat tidak ada. Tapi kalau tidak dihukum di dunia, di akhiratnya lebih berat. Karena azab di akhirat itu lebih berat daripada azab di dunia. Makanya ketika pada zaman Rasulullah SAW banyak orang mencuri dan juga orang berzina, segera dilaksanakan. Ini kalau ada waliul amri, orang yang melaksanakan hukuman. Dan orang melaksanakan hubungan ini tidak boleh organisasi, tetapi harus kepala negara. Tapi ketika mereka tidak melaksanakan, kita harus istighfar. Karena kita tidak boleh bunuh diri, tidak boleh motong tangan kita sendiri kalau kita mencuri. Tetapi itu pelaksananya waliul amri. Ketika tidak melaksanakan, kita istighfar dan juga menyusul amal yang baik. Semoga Allah Ta'ala mengampuni. Yang nomor dua, ketika sudah dihukum di dunia, ya, dilaksanakan hukuman di dunia, maka ini penghapus dosanya. Di akhirat tidak ada lagi. Ini karena banyak para orang-orang dahulu ketika melakukan kejahatan yang ada hukumannya, maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Nabi, akumnya al-hadda, laksanakan hukuman untuk saya. Ditanya, kamu kenapa? Saya berzina wahai Nabi. Dihukum oleh beliau sampai dirajam meninggal dunia. Selesai. Karena dosanya ketika dia berdosa, berbuat zina di dunia, telah dihukum oleh beliau di dunianya. Dan sehingga akhiratnya bersih. Yang nomor dua, wa man laqiyahu, barang siapa yang dia meninggal dunia, wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzanbi, padahal sebelum meninggal dunia sudah dihukum oleh waliul amri, mencuri potong tangannya, berzina yang sebelum menikah dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari negeri itu, kalau sudah menikah dirajam sampai meninggal dunia, dilempari sampai meninggal dunia, fa huwa kaffaratu, itu tebusannya. Ya. Jadi sebetulnya orang melakukan dosa kalau ada hubungan, yaitu kafarah, lebih baik dilaksanakan di dunia supaya di akhirat tidak ada tanggungan lagi. Karena kalau sudah dilaksanakan di dunia, di akhirat sudah diampuni karena didahulukan di dunia. Tapi kalau tidak dilaksanakan di dunia dan orang itu sembunyi, tetapi apabila Allah memaafkan, semoga Allah memaafkannya, karena Allah Ta'ala wa yaghfiru dzunuba, Allah Ta'ala mengampuni dosa. Namun yang paling bagus ketika dilaksanakan, ada orang melaksanakan, lebih bagus. Kalau tidak, kita istighfar, yaitu menyusul dengan amal yang soleh. Kama jaa fil khabari, sebagaimana datang hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kana fi taifatin min ashabihi, beliau itu didatangi para sahabatnya, taifah sekelompok dari sahabatnya. Qala ala tubayyuni, maka beliau mengatakan, kenapa kamu wahai para sahabat tidak mau baiat kepadaku? Baiat itu janji setia, taat kepada waliul amri ketika diperintah yang baik. Tapi kalau merintah yang buruk tidak boleh. Ya, dibayatnya maknanya asam wa ta'ah, wajib taat kepada waliul amri ketika mereka merintahkan yang baik. Tapi ketika tidak merintahkan yang baik, tidak boleh kita taati. Ya. Nah, ketika merintahkan kita yang baik, walaupun kita merasa berat, laksanakan. Karena itu perintahnya waliul amri. Apa katanya? Bayyuni, wahai Nabi, ya, baiatkanlah aku, maknanya janji setia, ya, wahai Nabi, aku berbaiat kepadamu wahai Nabi. Pertama, ketika beliau dibaiat oleh para sahabatnya,
isi baiat ini apa? Baiat itu maknanya janji setia yang harus dilaksanakan dan dia dijanji kepada imam, itu namanya baiat. Pertama, alla tusriku billahi syai'a. Ketika kamu hai sahabat mau membaiat saya pesan kamu jangan berbuat syirik. Ini baiat yang wajib. Tapi kalau kita dibaiat untuk kemaksiatan tidak boleh. Karena ada hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk yang mengajak kita maksiat kepada Allah. Nah, jadi ketika ada orang minta baiat kepada kita boleh, walaupun kita bukan imam. Saya ini mau bertobat wahai Ustaz, dan semoga tobat saya diterima. Maka pertama, kamu jangan berbuat syirik. Karena syirik itu puncaknya dosa. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik ini adalah kedzaliman yang cukup besar. Dan juga Allah mengatakan la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik kan batal semua amalmu, gugur. Kecuali orang itu istighfar. Kan siapa yang saja yang beristighfar sebelum meninggal dunia akan diterima. Yang nomor 2, wala tasriku. Dan baiat ini khususnya kepada wanita. Ya. Fabayi'hunna wastaghfirlahunna Allah. Ada ayatnya, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Wahai seorang nabi, kalau ada wanita-wanita yang baiat kepadamu, pertama jangan dia berbuat syirik. Karena perbuatan syirik ini banyak dilakukan oleh wanita di desa pula. Datang ke dukun, ya minta syarat, dikasih azimat, ditempelkan yaitu di rumahnya atau di mobilnya. Ini kelemahan kaum wanita. Walaupun laki-laki buka aja ada juga yang minta. Maka kita perlu rumah-rumah itu kita lihat. Kalau ada tumbalnya merah di atas sokonya itu azimat. Ya, maka kita wajib lepasnya dan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mungkin di almari kita tidak tahu karena itu sarangnya syaitan. Tapi kalau kita ambil, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, keluar setan itu. Jadi kita jangan sampai menyimpan azimat, jangan sampai menyimpan batu yang dianggap keramat, ya, karena ini merusak akidah kita. Ya, nomor 2, wala tasriku, jangan mencuri. Ya. Kalau kita tidak berbuat syirik, tidak mencuri, menjadi orang bagus. Karena kita barang kita dicuri tidak mau, bagaimana kita mencuri? Kalau kita disekutukan dengan ular, dengan orang gila tidak mau, bagaimana Allah Ta'ala disekutukan dengan makhluk? Jadi Allah melarang kita berbuat syirik itu wajar, cocok dengan akal kita. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan orang mati? Allah Ta'ala disamakan dengan tanah. Sedangkan kita makhluk disamakan dengan makhluk tidak mau. Orang punya ilmu disamakan dengan orang gila, marah sedia. Ini perbuatan syirik harus kita jauhi karena puncaknya dosa. Yang nomor 2, jangan mencuri, terutama kepada ibu-ibu. Ini juga karena baiat beliau untuk para wanita. Wala taznu, dan jangan kamu berbuat zina, terutama wanita, walaupun laki-laki haram. Karena wanita itu pendek akalnya dan kurang agamanya dan mudah dirayu. Karena itu kita menjumpai para wanita banyak yang menjadi pelacur dan juga menjual kehormatan dirinya karena pendek akalnya dan juga karena kurang agamanya. Dan kalau kita lihat justru para laki-laki justru banyak lebih menuntut ilmu daripada wanita. Bagaimana dia akan tahu kebaikan? Makanya kita masing-masing suami hendaknya mendidik istri kita. Jangan hanya dididik masak-masak bisa diwakilkan orang. Tapi kalau ilmu kita harus belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Atau kalau kita perlu, kita punya rumah umpamanya, mengundang tetangga kita 4 atau 5, suruh menasihati, Ustadz tolong kami ini nasihati urusan keluarga. Kewajiban suami, kewajiban istri. Apa yang dilarang oleh suami,
dan apa yang dilarang oleh istri. Boleh. Karena untuk menambah kebaikan, dan kita itu tahu yang benar karena ilmu. Yang nomor 3, wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anakmu wahai wanita. Makanya Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka ketika Allah Ta'ala membangkitkan anak-anak yang anak wanita yang dibunuh oleh ibunya, ditanya, kenapa kamu dibunuh? Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi yang dibunuh, bahkan juga dibuang, ya bahkan juga dibunuh ya dengan hidup-hidupan, akan ditanya oleh Allah. Nah inilah manfaatnya kita menuntut ilmu, karena kita ini masih banyak dosa yang tidak kita ketahui, lebih banyak daripada yang kita ketahui. Inilah wajibnya kita menuntut ilmu. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anakmu walaupun itu miskin. Ada ayat, wala taqtulu auladakum min imlak, jangan kamu bunuh anakmu walaupun kamu dalam keadaan miskin, karena Allah yang menanggung rezekinya. Bayangkan siapapun manusia yang lahir, anaknya Allah yang menanggung rezekinya. Tidak ada anak tidak makan, dan Allah menjadikan kasih sayang ibunya kepada anaknya. Kemudian juga wanita tidak boleh dusta kepada suaminya. Wala ta'tu bibutanin baina aidikum wa arjulikum. Wahai wanita, kamu jangan berdusta kepada istrimu, kepada suamimu. Kadangkala dia hamil muda, tapi orang suami tidak tahu. Ya, dia suami tidak tahu menikah padahal dia sudah hamil, tidak boleh. Ya, maka wanita yang hamil harus menggugurkan dulu. Bukan kita bunuh, maka harus lahir dulu. Sebagaimana Imro'ah Makhzumiyah, ketika ditanya, wahai Nabi, asabtu khattan, saya berbuat zina, apakah kamu hamil? Iya. Ditunda oleh beliau. Nanti kalau kamu pergi ke rumah keluargamu, nanti kalau kamu sudah lahir, kamu kemari. Begitu Islam mengatur kita. Oleh karena itu wanita harus banyak tinggal di rumah. Karena balak yang menimpa, ujian untuk kaum laki-laki ini, karena wanita penyakitnya kalau sudah keluar bersolek diri kepada suaminya, kadangkala apa kadarnya. Padahal orang paling bagus wanita itu berhias untuk suaminya. Bahkan ketika suami itu pergi, bagaimana kita seorang wanita menunggu kedatangan suami, kita berhias diri, kita mandi, kita bersolek diri, itu perintah Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai suami sudah datang jauh ke sana kemari, wanita datang dalam keadaan kusut dan dalam keadaan tidak menyenangkan, makan tidak ada gairahnya. Ini perlunya wanita berhias untuk suaminya, bukan berhias untuk orang lain. Wala ta'suni, dan jangan kamu maksiat kepadaku fil ma'rufi, dalam yang baik. Ini wasiat beliau kepada umatnya. Kita tidak boleh durhaka kepada beliau, tidak boleh seorang wanita durhaka kepada beliau. Yakni bai'atan nisa, maknanya beliau membaiat wanita. Ya, membaiat namanya berjanji beliau kepada wanita itu di balik tabir, nah kamu jangan berbuat ini, kamu jangan berbuat ini. Maka ketika wanita mengatakan sami'na wa ata'na, wajib dilaksanakan. Dan karena wasiat beliau mesti benar, mesti untuk maslahah umatnya. Bayangkan kalau kita punya istri sering di rumah, ya, merawat anaknya, bersih rumahnya, senang kita. Tapi kalau kita itu pergian, kita pas pulang istri tidak ada, marah hati kita. Apalagi ketika kita sedang datang ke rumah, wanita berubah wajahnya, keras suaranya, menjadi sebab perceraian dalam rumah tangga. Inilah yang harus kita fahami. Dengan ilmu kaum muslimin wal muslimat menjadi sejuknya kita. Baik, barangkali itu yang dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya.
tidak dihukum, tapi di penjara. Ya, baik. Kalau ada satu pemerintahan tidak melaksanakan itu, kita tidak boleh membunuh diri. Tidak boleh kita yaitu motong tangan kita. Karena mengatakan wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu. Jadi ketika ada hukuman yang mestinya kita dibunuh, karena tidak yang membunuh, kita tidak boleh bunuh diri. Tetapi kita istighfar. Karena tidak dilaksanakan oleh pemimpin, maka kita istighfar dan menyusul amal yang soleh, berinfak, bersedekah, puasa. Karena Allah berjanji innal hasanati yudhibnas sayyiat, amalmu yang baik itu akan menutup dosa. Dan Allah Ta'ala memaafkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Ayat sebelumnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Dan juga ketika beliau didatangi seorang wanita dan tidak ada saksi, wahai Nabi, asabtu khattan, sana berbuat zina. Dipanggilnya keluarganya, ya, iya wahai Nabi, tapi karena tidak ada dan beliau masih meragukan wanita ini sehat akalnya apa tidak, kemudian beliau tidak merajamnya. Ini hak waliul amri, ya, atau mungkin satu keputusan waliul amri sendiri, karena kalau dirajam mungkin membahayakan yang lainnya. Dia yaitu dihukum umpamanya, yang lainnya bukan hukuman yaitu rajam, dan karena maslahahnya banyak dalam rumah tangga yang lain, ikut bijaksanaan waliul amri. Tapi yang kalau kita bisa kembali kepada hukum Allah Ta'ala itu lebih bagus, dan karena melaksanakan sunnahnya beliau. Jadi kalau seperti itu tadi, kalau di dalam negeri kita tidak melaksanakan itu, kita tidak boleh bunuh diri, tidak boleh kita motong tangan kita sendiri. Karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu, tetapi kita harus istighfar, menyusul amal yang soleh, sehingga amal soleh ini bisa menghapus dosa kita ketika orang itu melakukan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, yang penting kita tidak boleh putus asa. Ketika tidak ada orang menghukum kita, kita berbuat baik pada Allah, susul dengan amal soleh, dan insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya dengan syarat tidak berulang-ulang dia melakukan dosa. Wallahu a'lam. Yang lain, baik, kalau tidak ada pertanyaan barangkali kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.